Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Perkenalkan dulu, nama saya Mbak Ita. Saya tentor fisika dari LBB SSC Ponorogo. Hari ini kita akan belajar tentang dinamika partikel. Nah, dinamika partikel itu apa? Dinamika partikel itu adalah gejala-gejala benda yang bergerak di bumi ini. Nanti ada macam-macam, nanti ada yang bergerak lurus, ada yang menggantung, ada nanti yang bergeraknya berputar, macam-macam nanti. Nah, di dinamika partikel ini nanti kita akan belajar 3 sub pokok bahasan. Dinamika partikel. Oke. Kita akan belajar 3 subbab pokok bahasan. Yang pertama itu adalah hukum Newton. Terus yang kedua ini nanti adalah aplikasinya, aplikasi hukum Newton. Dan yang ketiga itu adalah tentang dinamika benda berputar. Jadi kita akan belajar 3 sub pokok bahasan, hukum Newton, kemudian aplikasi hukum Newton, dan yang ketiga itu adalah dinamika benda berputar. Oke, untuk hari ini kita akan belajar dulu tentang hukum Newton. Hukum Newton. Seperti nama hukumnya, berarti yang menemukan adalah Bapak Newton. Nah, hukum Newton ada 3. Dari sejak SMP kita kan sudah belajar hukum Newton itu jumlahnya ada 3. Ada hukum Newton yang pertama, kemudian hukum Newton yang kedua, dan hukum Newton yang ketiga. Oke. Hukum Newton yang pertama. Bunyi hukum Newton yang pertama itu adalah jika jumlah gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam. Dan benda bergerak akan tetap bergerak. Nah, ini dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0 ini tidak berarti tidak ada gaya yang bekerja pada suatu benda. Tetapi jumlah gayanya itu dia sama dengan 0. Nah, sebagai contoh ilustrasi, misalkan ini ada sebuah meja. Meja ini mau ditarik sama Budi. Ditarik Budi ke kanan, kemudian ditarik oleh Andi ke kiri. Nah, ketika gaya yang diberikan oleh kedua anak ini sama, maka benda ini kan dia akan tetap diam, dia tidak bergerak. Nah, contoh lain misalkan ada sebuah mobil. Ini hanya ilustrasi ya. Sebuah mobil dia berkecepatan tinggi. Melaju tinggi banget. Terus di depannya tiba-tiba itu ada belokan. Terus direm. Nah, ketika direm ternyata gaya pengeremannya itu dia sama dengan 0, maka benda ini dia ketika dia melintasi belokan gini, ketika dia tiba-tiba direm tapi kecepatannya sangat tinggi, yang terjadi apa? Benda ini akan tetap bergerak, alias dia akan nyungsep gitu. Nah, hukum 1 Newton ini dia disebut juga dengan hukum kelembaman. Apa itu hukum kelembaman? Yaitu hukum di mana dia benda itu cenderung mempertahankan kedudukannya. Kedudukannya.
Contoh misalkan ketika kamu naik bis kemudian sopir bisnya itu tiba-tiba ngerem dadak. Nah, yang terjadi apa? Kamu terjungkal ke depan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kan awalnya kamu bergerak ke depan. Nah, bergerak ke depan nih. Tiba-tiba direm kan dia berhenti. Pengennya badannya ini dia tetap ke depan, makanya dia terjungkal. Atau misalkan naik sepeda motor, sebelum sepeda motor itu digas, jadi kamu dibonceng sama temenmu, terus tiba-tiba digas mendadak, yang terjadi apa? Badan kamu terjungkal ke belakang. Kenapa? Karena pengennya badanmu itu tetap berada di posisi semula, di belakang tadi. Ketika digas tiba-tiba, berarti badanmu tidak siap sehingga terjungkal ke belakang. Itu adalah hukum Newton yang pertama. Nah, di hukum Newton yang pertama ini dia berlaku juga. Hukum Newton yang pertama ini berlaku tentang GLB, gerak lurus beraturan. Nah, ketika gerak lurus beraturan, yang terjadi adalah kecepatannya konstan. Nah, ketika kecepatannya konstan, maka di sini A-nya itu dia atau percepatannya sama dengan 0. Nah, ketika percepatan sama dengan 0, maka sigma F dia sama dengan 0, atau jumlah gaya yang bekerja pada benda itu dia sama dengan 0. Itulah hukum Newton yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan saya akan memberikan contoh tentang hukum Newton yang pertama. Oke, contoh yang pertama. Oke, contohnya ini. Nah, ini ada sebuah benda, sebuah meja, masanya misalkan 50 kilo. Benda ini masanya 50 kilo, kemudian ditarik ke kanan dengan gaya pertama 5 Newton, gaya yang kedua 15 Newton. Kemudian ditarik juga ke kiri dengan gaya 25 Newton, maka sigma F-nya ini adalah F1 ditambah F2 dikurangi F3. Maka 5 ditambah 15 kurangi 25. Misalnya adalah 0. Nah, bukan berarti benda ini dia tidak melakukan gaya. Dia tetap dikenai gaya, tetapi jumlah gaya yang bekerja pada benda itu dia sama dengan 0. Itu adalah hukum Newton yang pertama. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya adalah hukum Newton yang kedua. Oke, hukum Newton yang kedua ini dia berlaku pada benda yang bergerak secara GLBB. Apa itu GLBB? GLBB itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau dia bergeraknya berubah beraturan, berarti percepatannya itu adalah konstan, sedangkan kecepatannya itu dia berubah atau tidak konstan. Nah, apa bunyi hukum Newton yang kedua? Bunyi hukum Newton yang kedua itu adalah percepatan yang dialami oleh benda bergerak oleh benda berbanding lurus dengan jumlah gaya dan berbanding terbalik dengan massa, atau biasanya ini dirumuskan dengan A itu sama dengan sigma F per M.
Tapi banyak juga yang menuliskannya, hukum Newton yang kedua itu juga banyak ditulis sigma F sama dengan M kali A. Oke. Dengan A-nya itu adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, kemudian F-nya itu adalah gaya, satuannya adalah Newton, M-nya adalah massa, satuannya kilogram. Oke, ini Newton yang kedua. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh hukum Newton yang kedua. Oke, contoh hukum Newton yang kedua. Yang pertama, misalkan di sini kita menggunakan sebuah mobil. Mobil ini dia masanya 50 kg. Mobil ini mogok, mobilnya mogok, mobil mogok. Sebuah mobil dengan massa 50 kg mogok di tengah jalan. Kemudian sebanyak 5 orang mendorong mobil tersebut dengan gaya rata-rata tiap orang adalah 15 Newton. Berapakah percepatan mobil tersebut? Atau boleh juga pertanyaannya gini, apa yang terjadi dengan mobil tersebut? Apakah dia nanti akan bergerak atau tetap diam dengan didorong oleh 5 orang? Oke, ada mobil, kemudian ini didorong oleh 5 orang. Oke, mendorong mobil, orangnya 5 orang mendorong mobil dengan gaya rata-rata, itu adalah 15 Newton. Oke, berarti sigma F sama dengan M kali A. Dengan sigma F-nya adalah 5 kali 15 sama dengan 50 kali A. Maka A-nya adalah 5 kali 15 per 50. Oke. Kenapa kok nggak ini dikalikan? Karena saya lebih suka ini mencoret-coret. Saya lebih suka mencoret-coret. Karena kalau untuk mengalikan itu juga butuh waktu lagi. Nah, contoh seperti ini, 5 dibagi 50, ini bisa dicoret. Jadi 10. Berarti lebih mudah kan? 15 dibagi 10 itu adalah 1,5 meter per sekon kuadrat. Oh, percepatannya ada. Berarti artinya apa? Mobil bergerak dengan percepatan 1,5 meter per sekon kuadrat. Oke, contoh lain. Contoh lain ini yang kedua, misalkan ada sebuah peti kayu didorong ke kanan dengan gaya 20 Newton dan didorong ke kiri dengan gaya 5 Newton. Jika peti bergerak dengan percepatan 1,5 meter per sekon kuadrat, berapakah massa peti tersebut? Oke, contoh ini ada sebuah peti, kita masanya nggak tahu, tapi dia didorong ke kanan dengan gaya 20 Newton, kemudian didorong ke kiri dengan gaya
5 Newton, sehingga percepatannya 1,5 meter per sekon kuadrat. Masanya sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya adalah 20 min 5. Masanya 1,5 kali A, berarti 15 A. Maka A-nya adalah 15. Kok A sih? Maaf. Masa. Oke, ini M, A-nya 1,5. Nah, begini. Berarti masanya itu adalah 15 per 1,5. Sehingga masanya itu adalah 10 kilogram. Masanya adalah 10 kg. Jadi massa peti yang didorong itu adalah 10 kg. Oke, ini adalah tentang hukum Newton yang kedua. Selanjutnya itu adalah hukum Newton yang ketiga. Hukum Newton yang ketiga. Nah, hukum Newton yang ketiga ini adalah tentang aksi reaksi. Jadi jumlah gaya yang bekerja pada benda itu juga jumlah minus sigma F reaksi. Artinya apa? Jika kamu mengenai gaya pada sebuah benda, artinya benda itu sebenarnya juga memberikan gaya yang sama terhadapmu, tetapi arahnya berlawanan. Makanya dia bernilai negatif. Negatif artinya adalah arah yang berlawanan. Nah, gitu. Contoh misalkan ini seperti contoh-contoh waktu SMP, atau misalkan contoh yang lain, kamu sedang duduk, ini ada kursi, kamu duduk di kursi. Ternyata kursi ini yang kamu duduk itu dia tidak apa-apa. Kamu bisa duduk di kursi tersebut. Artinya apa? Artinya gaya yang kamu berikan kepada kursi itu juga sama dengan gaya yang diberikan kursi terhadap kamu. Makanya kamu bisa duduk tenang di atas kursi. Nah, bagaimana kalau gaya yang kamu berikan kepada kursi, jika gaya kamu yang berikan gaya orang lebih besar daripada gaya yang diberikan oleh kursi, yang terjadi apa? Yang terjadi akan terjatuh. Atau kalau bahasa Jawanya itu dia kursi ini brokak, jatuh ya. Kenapa? Karena tidak mampu menahan gaya yang diberikan oleh orang, sehingga gayanya akan jatuh ke bawah. Orangnya akan jatuh ke bawah gitu. Ini adalah aksi reaksi. Jumlah gaya aksi itu sama dengan minus gaya reaksi. Minus artinya apa? Artinya adalah arahnya yang diberikan gaya itu tadi itu adalah arahnya berlawanan. Oke. Ini adalah satu sub pokok bahasan tentang dinamika partikel, yaitu hukum Newton. Ada hukum Newton yang pertama, di mana dia itu disebut juga dengan hukum kelembaman. Jika benda diam akan tetap diam, jika benda bergerak akan tetap bergerak. Kemudian hukum Newton yang kedua, hukum Newton yang pertama ini bukan berarti bendanya selalu diam ya, tidak. Bendanya bergerak, tapi bergeraknya secara apa? Secara GLB, gerak lurus beraturan. Nah, ini hukum Newton yang pertama. Kemudian hukum Newton yang kedua, ini juga bendanya bergerak, tetapi dia bergeraknya secara GLBB. Kalau hukum Newton yang pertama secara GLB, hukum Newton yang kedua itu secara GLBB. Sedangkan untuk hukum Newton yang ketiga itu adalah tentang aksi reaksi, di mana gaya yang kamu berikan pada sebuah benda itu sama dengan gaya yang diberikan benda tersebut terhadapmu, tetapi arahnya berlawanan. Oke, terima kasih. Cukup sampai di sini untuk bahasan hari ini tentang hukum Newton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.